Ya, betul ya. Mengucap usolli sebelum takbir pakai bahasa Arab, yaitu kalau menurut tiga madhab ya Bu, hukumnya mubah. Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Hambali menyatakan boleh mengucap usolli sebelum takbir. Kalau di madhab Syafi'i hukumnya sunnah, itu aja bedanya. Ada yang mengatakan mubah, boleh itu dikerjakan enggak apa-apa, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Tapi kalau di madhab Syafi'i hukumnya jadi sunnah. Mengapa jadi sunnah? Karena tujuan mengucapkan itu untuk menguatkan hati. Karena niat di hati itu hukumnya wajib, rukun sholat. Segala sesuatu yang menguatkan yang wajib hukumnya jadi sunnah. Berarti tidak dikerjakan enggak apa-apa, tapi kalau dikerjakan mendapat pahala. Karena tujuannya untuk menguatkan hati. Lantas di hati kita ngucap usollinya pakai bahasa Indonesia atau bahasa kita masing-masing. Boleh tidak? Boleh. Jadi niat tidak wajib berbahasa Arab ya. Boleh bahasa kita. Jadi sengaja aku sholat duha. Nah gitu. Boleh di hati. Kalau nggak disebut sunnah nggak apa-apa Bu. Sengaja aku sholat duha. Karena yang wajib cuma dua. Sengaja aku sholatnya sama duhanya yang wajib disebut. Karena itu sholat sunnah. Sengaja aku sholat sunnah zuhur, ba'diyah zuhur misalnya. Sengaja aku sholat sunnah qobliyah zuhur. Nah, kan begitu. Disebutkan di hati. Pakai bahasa Indonesia boleh. Kalau sholat wajib kan sengaja aku sholat fardu zuhur. Nah fardunya harus disebutkan. Sengaja aku sholat fardu asar misalnya. Nah, fardunya harus disebutkan. Kalau pakai bahasa Indonesia. Di dalam hatinya sedemikian rupa. Tapi kalau sholat sunnah mutlak, sengaja aku sholat, sudah cukup begitu jadilah. Jadi boleh mengucapkan lafaz niat pakai bahasa Indonesia. Apalagi ibu-ibu sholat ini nih. Sholat jamak ya. Sholat jamak itu ibu-ibu repot bener bahasa Arabnya kan. Usolli fardhu zuhri qoson majmu'an ilal asri. Akhirnya enggak jadi sholat jamak kan repot banget ngapalin niatnya itu. Gini aja sih Bu. Sengaja aku sholat zuhur di qosor dan dijamak bersama asar misalnya gitu. Zuhur kan. Habis itu sholat asar. Sengaja aku sholat asar di qosor dan dijamak bersama zuhur. Nah gitu jadilah nggak apa-apa. Sah niatnya itu. Sah sholatnya. Jadi nggak apa-apa disebut pakai bahasa kita. Jamaknya sebut. Tapi kalau qosor, qosornya disebut. Kalau jamak saja nggak apa-apa nggak nyebut qosornya. Sengaja aku sholat zuhur dijamak ke sholat asar. Karena di waktu asar. Sengaja aku sholat asar dijamak bersama zuhur gitu. Ke dan bersama saja. Tapi kadang kita belibet nyebutnya ke dan bersama itu ketukar-tukar. Gak apa-apa, Tuhan maklum. Yang penting kedengaran jamak ada jamaknya, dah gitu. Kalau jamak doang. Tapi kalau tanpa niat qosor harus jamak doang, nggak boleh disingkat rakaatnya. 4 gitu. Tapi kalau ibu-ibu sertakan qosor, qosornya dulu yang disebut. Saya sengaja sholat zuhur di qosor dan di jamak bersama sholat asar. Nah, berarti ada qosornya, ada jamaknya. Jadi qosornya yang dulu disebut ya, karena qosor itu mempengaruhi disingkat sholat. Jangan jamaknya dulu, tapi qosornya dulu yang disebut. Jadi kalau maghrib jangan pakai qosor, karena maghrib nggak bisa dikosor kan. Contoh niatnya itu 2 kali loh Bu. Niatnya begini, saya ambil contoh. Saya sengaja aku sholat zuhur di qosor dan di jamak bersama asar. Lillahi ta'ala, takbir. Di hati juga niat begitu ya. Sholat zuhur 2 rakaat karena ada sebutan qosor kan. Nanti pas mau berangkat sholat asar lagi, niat lagi. Sengaja aku sholat asar di qosor dan di jamak ke sholat zuhur lillahi ta'ala. Jadi niatnya 2 kali, jangan sekali niat. Oh, nah itu gunanya pengajian kan. Bu Haja Alimin, Bu Haja Maliyah biasanya sekali jadi 1. Nah tidak 2 kali niat dia. Oh gitu, jangan. Karena niat pertama hanya berlaku untuk zuhur. Karena kalimatnya usolli fardhu zuhri. Jadi nggak bisa kita niat usolli fardhu zuhri wal asri, nggak bisa. Gabung 2 sholat dalam 1 niat nggak boleh. Nanti ibu-ibu begini, usolli fardhu zuhri wal asri wal maghribi wal isai was subhi, keroyokan, oplosan lillahi ta'ala. Dioplos sholatnya Bu, keroyokan, nggak boleh.
Nah jamak itu bukan dua sholat digabung satu niat, bukan. Yang dikatakan sholat jamak itu dua sholat digabung dalam satu waktu. Itu pengertian sholat jamak, bukan satu sholat. Menggabungkan dua sholat dalam satu waktu sholat, itu namanya jamak. Bukan dalam satu niat gitu. Kalau satu niat ya kacau nantinya. Jadi begitu ketika kita sholat zuhurnya kita berniat, nanti asarnya niat lagi, takbiratul ihram lagi. Jelas ya? Jangan langsung takbir aja. Nah ini gunanya pengajian tuh begitu. Jadi ibu-ibu yang tadinya belum pas jadi pas banget. Yang sebelumnya nggak tahu nggak apa-apa, ya Allah maklum, kata Allah. Bu Maliyah, gua maklum, kata